mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Diah Lokapala geram sekali. Dia segera menyergap Dewa Kinara yang masih berdiri dengan senyuman mengejek. Selanjutnya dua orang pangeran muda itu terlibat dalam pertarungan sengit. Diah Lokapala menyerang dengan gencar, mengirimkan baik pukulan maupun tendangan. Sementara itu Dewi Manohara dan Risang Janaka yang sudah berdiri di luar bilik merasa tidak perlu ikut campur. Risang Janaka tampak seperti ketakutan. Wajahnya agak pucat. Diam-diam dia menyentuh pundak Dewi Manohara yang melihat jalannya pertarungan dengan senyuman sinis. Manohara? Manohara? Ada apa, Janaka? Kau takut? Mereka tidak akan berani menyentuhmu. Selama aku ada di sini, mereka tidak akan berani menyakitimu. Sebenarnya aku tidak menginginkan keributan seperti ini. Biar saja. Bukan salah kita. Aku benci dua-duanya. Mereka terlalu sombong, mentang-mentang keturunan kaum bangsawan. Tapi Manohara, kalau kita tetap berdiri di sini, kita bisa terlibat dalam keributan ini. Aku bisa celaka, karena aku menjadi gara-gara mereka, dan mereka bertarung. Lebih baik kita segera pergi, Manohara. Iya, kalau kau takut, baiklah. Ayo kita pergi. Dewi Manohara mencengkram lengan Risang Janaka. Setelah menjejak bumi 3 kali berturut-turut, wanita cantik itu pun melesat terbang bagaikan seekor burung elang menggondol anak ayam. Risang Janaka, kita sudah keluar dari istana. Kukira sekarang aman. Kau baru saja membawaku terbang, Manohara. Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku bahkan bisa melakukan keajaiban-keajaiban yang belum pernah ditonton manusia, Janaka. Suatu saat nanti kau boleh melihatnya. Kukira tanpa melihat pun sekarang aku sudah percaya. Kau memang seorang wanita cantik yang memiliki kesaktian sangat tinggi. Pasti banyak hal-hal lain yang bisa kau lakukan dan membuat manusia tercengang. Kukira tempat ini belum terlalu aman, Manohara. Lihat, ada prajurit ronda mondar-mandir di samping pintu gerbang di istana itu. Jangan hiraukan mereka. Percayalah, aku sanggup melindungimu, Janaka. Ada apa, Janaka? Tidak ada apa-apa. Sepertinya kau mencari sesuatu. Apakah kau menunggu seseorang? Tidak, Manohara. Tidak. Aku tidak menunggu siapa-siapa. Aku hanya merasa sedikit kurang aman. Jangan berdusta padaku, Janaka. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Ayo, Janaka. Kalau kau benar-benar mencintaiku,
pasti kau mau berterus terang. Kau terlibat perkara dengan seseorang. Manohara, apakah kau tidak percaya padaku? Percaya? Aku percaya padamu, Janaka. Tapi kalau kau mulai tidak jujur padaku, aku bisa meninggalkanmu. Sekarang juga aku bisa pergi dan tidak ingin menemuimu lagi. Jangan Manohara, jangan pergi. Baiklah, aku akan berterus terang. Memang, aku sedang menunggu kedatangan seseorang Manohara. Tapi, orang itu tidak punya maksud jahat pada kita. Justru sebaliknya, dia bermaksud baik. Dia ingin kita tetap bersama-sama. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita keluar dari istana Mataram. Siapa orang itu? Tuanku Busudandai. Aku pernah dengar nama itu. Apakah dia seorang penggawa kerajaan? Iya. Selama ini aku bekerja pada beliau. Beliau orangnya sangat baik. Dan beliau telah merencanakan sesuatu yang sangat indah untuk kita berdua, Manohara. Sesuatu yang indah? Ya. Konon kabarnya kita akan dikawinkan. Kita akan dijadikan suami istri yang sah. Kita akan menjalani upacara persembahan, upacara perkawinan, upacara peribadatan di sebuah vihara. Sebenarnya ini merupakan rencana rahasia, Manohara. Tapi aku sempat mengintip waktu Tuanku Busudandai membicarakannya dengan dua orang busu yang lain. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kau keberatan kalau kita menjadi suami istri, Manohara? Mengapa aku harus keberatan, Janaka? Itulah yang kuidam-idamkan selama ini. Tapi aku hanya ingin menjadi istrimu. Aku hanya mau mempunyai suami seperti Risang Janaka, sang dewa pemikat sukma. Tapi ingat, setelah kau menjadi suamiku nanti, kau tidak boleh memikat perempuan lain lagi. Awas, Janaka. Aku seorang wanita pencemburu. Jangan takut, Manohara. Apakah aku perlu bersumpah? Tidak usah. Apa artinya sumpah kalau akhirnya diingkari? Lebih baik kau berjanji dalam hatimu sendiri bahwa kau tidak akan mengkhianati cinta Dewi Manohara. Awas! Iya! Untung sekali gerakanmu sangat cepat, Manohara. Hampir saja dua orang prajurit jaga itu melukaimu. Kau benar, Janaka. Tempat ini masih belum cukup aman. Ayo, kita cari tempat lain sambil kita menunggu kehadiran Busudandai. Ayo, ayo Janaka. Ayo.
Suatu saat ibumu akan tersingkir dari Nusa Jawa dan kembali ke tempat asal-usulnya. Dan jika kau masih setia padanya, kau pun akan terusir. Jangan banyak omong. Ayo kita lanjutkan. Ya! Nah, di sini cukup aman, Manohara. Jauh dari pagar benteng istana. Kukira tidak akan ada prajurit berkeliaran di sekitar tempat ini. Ayo Manohara, duduk di sini, di sebelahku. Nah, begitu. Sejak tadi kau melamun saja. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya sedang berangan-angan, Janaka. Aku membayangkan bagaimana seandainya kita sudah menjadi suami istri. Pasti kita tinggal di suatu tempat. Dan tempat itu pasti akan terasa nyaman dan hangat. Tentu saja. Mungkin kita akan menempati sebuah rumah yang mungil tapi indah dan asri. Aku senang rumah yang mempunyai kebun bunga dan aku suka tinggal di daerah yang berhawa sejuk. Tapi Janaka, apakah kau yakin Bu Sudandai tidak menyembunyikan sesuatu di belakang rencana itu? Tidak. Menyembunyikan apa? Dia tidak mempunyai kepentingan apa-apa denganku. Apalagi denganmu. Mungkin ya, beliau hanya ingin sekedar mempunyai niat yang baik pada kita. Sudahlah Manohara, soal itu tak perlu kau risaukan. Sepertinya aku mendengar derap kaki kuda. Iya, mungkin Bu Sudandai dan orang-orangnya datang. Nah, itu mereka. Ayo Janaka. Ayo. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu kesempatan yang sangat indah itu. Kaukah itu Risang Janaka? Benar Tuan Busu. Dan ini Manohara. Oh. Bagus. Benar kamu dayang-dayang yang bernama Manohara? Benar Bu Sudandai. Aku Dewi Manohara. Bagus. Kau tidak perlu khawatir dan tidak perlu mencurigai kami. Kami bermaksud baik pada kalian berdua. Nanti di rumah Bu Sutarai, aku akan menjelaskan semuanya. Sekarang kalian ikut aku. Aku sudah menyuruh prajurit menyiapkan 2 ekor kuda. Maaf Bu Sudandai, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Silakan. Benar Risang Janaka bekerja padamu? Ya, benar. Ada apa? Apakah kami berdua merupakan pasangan yang serasi? Bagaimana pendapatmu? Wah, kalian berdua merupakan pasangan yang sangat cocok. Yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik jelita. Apakah kami pantas menjadi suami istri? Mengapa kau tanyakan soal itu? Hanya sekedar ingin tahu saja pendapatmu. Ya, tentu saja kalian sangat serasi menjadi pasangan suami istri. Seperti Batara Kamajaya dan Betari Kamarati. Tidak baik rasanya kalau kita terlalu lama di sini. Ayo Manohara. Risang Janaka? Iya. Naik ke atas kuda. Kita ke rumah Bu Sutarai sekarang juga. Ayo. Tunggu Manohara, tunggu! Mereka bertiga terkejut karena tiba-tiba terdengar teriakan lantang. Dan selanjutnya, sosok tubuh Kencana Jingga muncul perlahan-lahan dari balik gerumbulan belukar. Wanita cantik itu melangkah ringan, menghampiri Dewi Manohara. Kencana Jingga, mau apa kau kemari? Aku yang harus bertanya padamu, Manohara. Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini? Mau pergi kemana kamu? Itu bukan urusanmu. Sudah berkali-kali kuperingatkan bahwa jangan ikut campur urusanku. Tapi kau memang bandel, Kencana Jingga. Kau pikir aku tidak bisa menjaga diriku sendiri? Jangan sembrono, Manohara. Kau belum kenal siapa mereka. Kau tidak perlu menasihati aku.
Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kencana Jingga melengos sambil melirik ke arah Busu Dandai. Dia tahu ada rencana busuk menyertai niat Dewi Manohara pergi meninggalkan istana. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.